SKP bikin pelatihan menulis ini sudah beberapa tahun terakhir ini karena pergumulan SKPKC yang sulit sekali mendapatkan berita atau informasi awal dari komunitas basis. Biasanya kalau ada informasi tentang sesuatu peristiwa yang terjadi misalnya dalam gerakan, dalam kelompok-kelompok mahasiswa itu kami dapat informasinya itu sangat-sangat terbatas. Jadi untuk melakukan verifikasi dan lain-lain itu susah karena tidak valid informasi yang kami dapat. Itu pertama, tapi juga kedua kami betul-betul menyadari bahwa kemampuan menulis itu kemampuan atau kapasitas yang sangat penting secara khusus untuk orang asli Papua. Dan lebih umum untuk orang-orang yang ada hidup di tanah Papua karena kita betul punya mimpi dan punya keinginan untuk lebih banyak lagi cerita-cerita dan narasi-narasi itu ditulis oleh orang Papua atau orang yang hidup di tanah Papua ini tentang apa yang dialami, apa yang terjadi, supaya ada narasi-narasi yang berasal memang dari kita sendiri yang menjadi narasi-narasi pembanding atau narasi-narasi yang juga bisa diakses oleh orang di luar Papua yang ternyata ini orang Papua sendiri yang tulis tentang apa yang mereka alami, dan itu kan tetap saja akan beda rasanya dengan cerita tentang Papua yang ditulis oleh orang yang tidak ada di Papua, tidak hidup di tanah Papua. Untuk itu kami pikir bahwa kemampuan menulis itu penting sekali untuk dimiliki anak-anak muda. Sistem polarisasi suku-suku, jadi bagaimana orang-orang tidak akan bicara, mayoritas tidak akan bicara, Jayapura tidak akan bicara, jadi malas tahu, bisa suka-suka. Fokus kami itu ke kelompok gerakan pemuda dan mahasiswa. Karena pertama mereka itu yang sering jadi korban kekerasan dalam konteks konflik Papua. Tapi kedua mereka nih orang-orang yang juga berasal dari daerah-daerah termasuk daerah konflik. Jadi kalau mereka ini menjadi target grup dari pelatihan ini, itu kan ke depan mereka bisa menuliskan sesuatu yang terjadi di tempat mereka, dan mereka sudah punya kemampuan dasar untuk menulis dan menyajikan berita atau informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya berusaha untuk ikut mengerti, paham baik tentang prosedur-prosedur baik, dan ternyata memang saya menemukan, tapi saya menemukan itu ternyata memang untuk menulis ini tidak gampang. Enggak, memang ada tantangan berat, dan saya selalu berusaha untuk happy, bahagia, untuk saya ikut senang, ikuti kegiatan yang ada, dan pada akhirnya dari kesimpulannya saya mendapatkan bahwa kegiatan ini dan juga SKPKC berikan saya PR yang besar. Menjadi alasan utamanya menulis karena memang saya sendiri orangnya suka menulis, tapi di sini nih menulisnya ke bagian artikel atau berita, tapi kalau saya sendiri sukanya menulis di bagian sastra begitu. Karena mungkin dari jurusan kami juga ada kaitannya dengan hal-hal jurnalis seperti begini. Jadi tantangan dalam menulis laporan ini menjadi pengalaman pertama, jadi pasti semua orang itu akan merasa bahwa sesuatu yang dilakukan pada awal itu tetap akan terasa berat gitu. Jadi beratnya mungkin penulisan ini nih membuat kami berat, bahwa dalam arti apa yang saya mau tulis, awal apa yang pakai kata apa yang saya mau sampaikan, saya mau tulis, terus berikutnya seperti bagaimana, dan akhirnya seperti bagaimana. Tapi itu tidak mematahkan semangat kami bahwa ya harus kau usaha. Kau tidak akan tahu kalau saya atau kita semuanya belum mencoba sebelum kita mencoba begitu. Harapannya itu teman-teman yang ikut pelatihan ini dia bisa memakai ilmu ini untuk
kebutuhannya sendiri supaya menulis jadi lebih baik. Kalau dia ada mahasiswa, dia kuliah, dia pasti punya kemampuan yang lebih, misalnya dari teman-teman yang lain. Terus yang berikut, dia bisa pakai kemampuan ini untuk menulis cerita tentang dirinya, tentang kehidupannya, dan akan lebih baik dan lebih luar biasa lagi kalau sampai ada yang misalnya berminat untuk menjadi penulis secara serius, wartawan, atau mereka betul-betul memakai kemampuan ini untuk kalau terjadi sesuatu dan mereka ada di tempat itu, mereka bisa menulis, maka kita bisa mendapatkan informasi dari mereka yang bisa kita pakai sebagai bahan, misalnya untuk advokasi, untuk kampanye tentang situasi hak asasi manusia di Papua. Jadi sebenarnya harapan kami tuh mereka dapat kemampuan ini, dapat pelajaran, kemudian mereka pakai, mereka praktekkan terus untuk untuk kebutuhan mereka, untuk dikembangkan terus. Jadi tidak berhenti setelah hari pelatihan, tapi terus dipakai.